Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan MK Technopreneurship dengan tema jamu tradisional. Nah, kami mengangkat judul ini supaya dapat melestarikan apa yang ada di Sumbawa itu tersendiri. Untuk yang pertama itu kita di latar belakang dari munculnya judul ini. Yang pertama itu dari kita lihat dari potensi usahanya. Yang pertama itu di era globalisasi ini perkembangan zaman dan teknologi semakin pesat. Terlebih perkembangan tren produk itu yang makin banyak variasi dan tampilan desainnya, cita rasanya, bahkan harga yang relatif murah dalam akan masyarakat. Nah, hal ini yang dapat memicu terjadinya persaingan produk antara produsen yang berkecimpung di model bisnis. Nah, orang itu berlomba-lomba dalam memasarkan produk agar dapat menarik minat konsumen. Nah, seiring berkembangnya globalisasi, produk tradisional semakin tersisihkan dengan munculnya seperti boba dan lain sebagainya. Nah, tak terkecualikan jamu gendong ini. Selain faktor di atas, berbagai alasan dikemukakan mengenai ketidaksukaan masyarakat terhadap jamu ini. Menurut survei yang dilakukan oleh penulis sebelum-sebelumnya yang saya lihat, terdapat 30 responden acak menyatakan hampir mayoritas masyarakat tidak menyukai jamu tradisional ini. Nah, fenomena tersebut dapat terbantahkan dengan adanya pandemi saat ini, yaitu COVID-19. Mungkin kita bisa melihat dengan apa yang ada terjadi sekarang, yaitu dengan minum jamu mungkin akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara daya tahan tubuhnya, yaitu dapat menguatkan imunnya mengkonsumsi jamu ini karena mampu membantu menjaga ketahanan tubuh masyarakat itu tersendiri. Nah, itu yang saya dapat dari potensi usahanya. Selanjutnya itu kita lihat dari eksistensi keberadaannya. Nah, tidak dipungkiri bahwa jamu tradisional ini sebelumnya sudah tidak mulai lagi diminati karena kesannya cenderung kaku dan tidak mengikuti trennya zaman. Nah, dari koresponden yang telah disurvei, terdapat 70% orang tidak menyukai jamu dengan berbagai alasan. Akibatnya eksistensi jamu ini mulai meredup. Dari hal ini perlu dilakukan terobosan baru dan inovasi agar jamu tradisional selalu eksis dalam setiap zaman yang cenderung menuju ke arah fleksibel untuk perbaikan mutu. Nah, dengan ini saya dan teman saya Muhammad Yurian tertarik untuk menaikkan atau mengambil judul ini dalam menaikkan eksistensi dari jamu tradisional tersebut sendiri. Selanjutnya yaitu ide untuk membuat usaha jamu. Kita namai jamu kita ini yaitu dengan kata duo sejoli. Mungkin kelihatan aneh sih. Nah, untuk ide ini kami berkaca dari fenomena yang terjadi di lapangan. Banyaknya masyarakat yang tidak terlalu berminat dan tidak menyukai jamu tradisional. Maka tercetuslah ide untuk meningkatkan mutu dan kualitas minuman herbal tradisional khas Sumbawa ini dengan cara memodifikasi cita rasa tradisional menjadi cita rasa modern. Nah, seperti gini. Kopi kita bisa lihat dari tepal. Nah, orang itu memodifikasinya dengan cara ceritanya kopi, atau dan lain sebagainya, atau mengambil kopi itu dimodifikasi sehingga cita rasanya mengikuti tren gitu. Nah, selanjutnya sehingga diharapkan kedepannya itu banyak kalangan masyarakat yang menyukai olahan minuman tersebut. Nah, karena yang saya lihat-lihat juga jamu-jamu ini masih minim di masyarakat ini, tidak terkecualikan dengan jamu gendong tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat dari poin persaingan usahanya. Nah, mengingat minimnya minat masyarakat terhadap jamu tradisional ini dapat mengindikasikan bahwa pelaku usaha
dalam hal persaingan dapat dikatakan belum banyak pesaing untuk produk sejenis jamu ini. Nah, dengan kami memilih konsep stand yang unik untuk menempatkan khususnya kalangan siswa dan mahasiswa untuk membeli jamu duo sejoli ini. Nah, konsumen pun memiliki sebuah kebanggaan diri karena turut menjaga dan melestarikan warisan luhur Sumbawa. Oleh karena itu, selain itu manfaat yang akan dirasakan oleh konsumen tetap terjaga kesehatannya dan kondisi tubuhnya. Nah, dengan mengingat sekarang ini juga lagi pandemi, nah mungkin dengan munculnya minuman ini dapat menjaga kesehatan dan dapat meningkatkan tren dari jamu tradisional Sumbawa ini. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu yang pertama itu bagaimana cara meningkatkan eksistensi produk tradisional Sumbawa. Nah, kita bisa lihat untuk menaikkan eksistensi, makanya kami mengambil judul tersebut. Nah, yang kedua itu bagaimana cara memodifikasi jamu tradisional Sumbawa agar menjadi minuman yang berkelas dan bercita rasa modern. Nah, mungkin dengan konsepnya kami nanti dapat menarik minat masyarakat. Nah, yang ketiga itu bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk menarik minat masyarakat terhadap jamu tradisional. Nah, itu di dalam strategi pemasarannya itu nanti kami jelaskan di bawah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari membangunnya usaha ini. Nah, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas dari program kegiatan ini, yang pertama itu bertujuan untuk memperkenalkan pada publik atas kekayaan produk Sumbawa yang perlu dilestarikan. Nah, yang kedua itu memodifikasikan jamu tradisional agar menjadi himpunan yang berkelas dan bercita rasa modern. Yang ketiga, membuat gerakan yang memacu mahasiswa peduli akan olahan jamu tradisional khas Sumbawa. Nah, khususnya orang Sumbawa tersendiri. Yang selanjutnya itu terbentuknya sebuah stand minuman yang menjadi tujuan utama publik dibandingkan yang lain. Yang kelima, meningkatkan kemandirian mahasiswa dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang keenam, memperoleh keuntungan sehingga usaha ini mampu berkembang dan berkelanjutan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesehatan pengurusannya. Nah, oleh karena itu kami mengambil judul ini tidak seolah-olah cuman mengambil judul saja tanpa tidak ada kelanjutannya. Di situ kita ada juga tujuan tertentu karena mengambil judul ini tidak semata-mata untuk MK Tekno saja. Nah, akan tetapi kami ingin melanjutnya ke jenjang lebih lanjut gitu. Nah, selanjutnya itu poinnya yaitu luaran yang kami harapkan itu yang pertama itu dalam program yang akan kami laksanakan ini kami akan membuka kedai, akan seperti menjalin kerjasama gitu, seperti di depan Alfamart dengan Indomaret atau SGM dan lain sebagainya, serta menyiapkan berbagai macam produk olahan jamu yang disajikan sedemikian rupa agar publik itu tertarik. Nah, untuk lokasinya itu mungkin saya jelaskan tadi yaitu di depan Alfamart, Indomaret dan yang tempat strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, dari hasil program ini kami berharap dapat menjadi fondasi awal dalam memulai wirausaha dan juga modal untuk mengembangkan usaha kami dengan membuka kedai serupa di tempat yang lain yang akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja baru. Nah, untuk itu jikalau nantinya produk ini berkembang dengan baik, nah mungkin kami akan membuka seperti cabang-cabang baru. Tidak menutup kemungkinan kan, karena kami ini mengangkat judul dengan Lestari khas Sumbawa. Nah, selanjutnya itu kami lihat di itulah tadi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta luaran yang kami harapkan. Untuk itu kami masuk ke model atau gambaran usaha kita. Nah, inti dari usaha minuman duo sejoli ini adalah mengubah pola pikir masyarakat Sumbawa yang semula tidak menyukai jamu menjadi tertarik untuk mengkonsumsi produk tradisional khas Sumbawa ini dengan berbagai varian yang menarik dan khasiat
yang banyak diharapkan masyarakat khususnya mahasiswa tertarik dengan jamu duo sejoli ini. Nah, untuk itu sebenarnya kami belum masuk ke dan bolos. pada intinya nanti teman saya akan melanjutkan dari model pangsa pasarnya, diferensiasinya, strategi pemasarannya, dan itu metode pelaksanaannya gimana. Dan di sini kami sudah mengatur alurnya, prototipenya, sehingga dapat teman-teman cerna dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Nah, oleh karena itu saya dan teman saya mengambil judul ini supaya masyarakat itu sadar bahwa dan kami itu memiliki produk yang sangat luar biasa. Nah, dan yang kami lakukan juga survei itu bahwa jamu ini itu sangat minim sekali di era masyarakat, dan kami juga mengambil judul ini karena kita lihat dari pesaing bisnisnya juga tidak ada. Nah, mungkin munculnya terobosan baru dengan adanya technopreneurship ini. Kami mengambil jamu ini supaya Sumbawa itu lebih terkenal oleh publik gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga jamu ini dapat keluar luar kota dan mampu meningkatkan eksistensi dari Sumbawa itu tersendiri. Nah, tidak hanya Sumbawa saja, saya juga mahasiswa dan mampu meningkatkan terkenalnya dari universitas sendiri, yaitu Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, untuk itu jikalau seandainya proposal ini diterima nantinya, mungkin akan bisa saja kami naikkan atau kami lanjutkan proposal ini di PKM kewirausahaan nantinya, karena ini itu sangat dapat meningkatkan suatu hal yang kita buat terobosan yang baru. Nah, untuk itu mungkin teman-teman bertanya konsep dari jualan nantinya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Firian. Di sini itu saya jelaskan secara umum saja. Mungkin konsep dari penjualannya yang pertama itu kita menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan yang kedua itu mungkin karena dengan flash sale atau dengan jual cepat, mungkin kita nantinya akan kita masukkan di Shopee, jual beli online di Sumbawa sendiri, dan kita akan mensuplinya ke luar daerah. Nah, dengan mungkin nanti dengan tren terobosan baru dengan terkenal, tidak menutup kemungkinan. Nah, oleh karena itu proposal jamu tradisional duo sejoli ini semoga dapat diterima, karena kita lihat dari potensi usahanya sangat bagus, eksistensi keberadaannya dari bahan-bahannya tidak begitu susah untuk didapatkan, dan persaingan usahanya itu saya rasa itu minim sekali, karena palingan usahanya itu dengan pesaingnya itu palingan dengan orang yang jualan jamu-jamu gendong seperti dengan mau motor. Dan oleh karena itu mungkin dengan munculnya ide baru atau terobosan baru ini dapat menarik minat masyarakat. Mungkin kita akan membuka stand-stand kecil. Nah, setelah berkembang, insya Allah berkembang, maka kami akan menjalin kerjasama dengan
pihak-pihak terkait, toko besar seperti SGM, Unirata dan lain sebagainya, Alfamart, Indomaret. Nah, mungkin saya akan sampai sini saja. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman rekan saya sendiri, yaitu Muhammad Yurian. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yurian. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan tentang proposal saya, yaitu proposal maksudnya proposal kami berdua tentang mengenai jamu tradisional yang berjudul jamu tradisional Du Sejoli. Nah, jadi saya akan mengulang kembali yang secara umum gitu mengenai latar belakangnya mengenai proposal ini. Jadi kita tuh yang dimana di era globalisasi ini kan perkembangan zaman teknologi itu semakin pesat. Nah, dalam perkembangan tren produk makanan dan minuman, banyak gitu variasi minuman yang beredar di pasaran dan berbagai macam desain tampilan gitu, cita rasa bahkan harga yang relatif gitu kan. Nah, kemudian hal ini dapat memicu terjadinya persaingan produk antara produsen dan berkecimpungan di model bisnis yang sama untuk berlomba dalam hal memasarkan produk dibuatannya agar dapat menarik dan diminum konsumen gitu. Nah, kemudian untuk kita lanjut, apa sih misalnya eksistensi keberadaan jamu ini di misalnya kalau di lingkungan kita, dikarenakan itu kita itu tidak bisa memungkiri bahwa jamu tradisional di Indonesia sebelumnya sudah mulai tidak diminati karena adanya berbagai macam kayak obat-obatan kuat itu, kayak vitamin yang sudah lebih canggih gitu kan dibandingkan dengan minuman herbal. Karena kan juga kebanyakan orang Indonesia itu kalau saya lihat itu rata-rata lebih nggak suka dengan apa rasanya jamu gitu, karena ada yang asam, ada kecut tuh biasanya. Makanya orang itu lebih memilih alternatif yang lebih mudah dan lebih simpel dengan meminum kayak vitamin atau obat-obatan kuat gitu. Nah, kemudian dari hal itu perlu dilakukan terobosan baru dan inovasi agar jamu tradisional selalu eksis dalam setiap zaman dan cenderung menuju ke arah fleksibel untuk perlu mutu. Nah, kemudian untuk hal yang kita lakukan untuk meningkatkan rasa cita masyarakat Indonesia, terkhususnya di daerah kita itu Sumbawa, kita dengan mengemas jamu itu menjadi lebih menarik itu dengan menggunakan kemasan yang menarik. Kita desain sedemikian rupa. Nah, kemudian di situ kita mencantumkan kayak apa loh manfaat dari kita minum jamu gitu. Ini loh manfaatnya, tujuannya, karena itu menurut kita tuh jamu herbal itu lebih kuat, lebih alami dan lebih natural, tentunya juga lebih sehat dibandingkan dengan kita minum obat-obatan kayak vitamin atau obat kuat dan sebagainya, yang tentu di obat itu sudah mengandung bahan pengawet itu kayak bahan kimianya juga gitu. Kemudian selanjutnya langsung saja ya, di situ saya akan membahas tentang bab 2-nya, dikarenakan kan bab sebelumnya kan kalau masalah secara umumnya itu sudah dijelaskan tadi sama teman saya, Mas Afwan. Nah, kemudian bab 2-nya di sini saya akan menjelaskan gambaran usaha kita mengenai jamu tradisional itu.
inti dari usaha minuman Go Sejauh itu adalah mengubah pola pikir masyarakat, khususnya mahasiswa dari semula yang tidak menyukai jamu tradisional menjadi tertarik untuk mengonsumsi produk tradisional khas Sumbawa ini dengan berbagai varian. Yang dimaksud dengan berbagai varian ini, kita itu tidak menjual hanya satu jenis jamu saja. Di sini kita bisa mengembangkan dengan cara kita itu membuat varian-varian rasa. Itu contohnya itu yang pernah pengalaman saya itu waktu di salah satu wilayah di Sumbawa Besar itu sudah ada orang yang memproduksi jamu dengan misalkan nih untuk memberi rasa yang beda di jamu itu dengan menambahkan rasa kayak jeruk gitu atau enggak strawberry yang tentunya dengan cara itu juga bisa meningkatkan rasa cintanya masyarakat. Yalah, jadi itu ada kesalahan itu. Nah, jadi maksud saya itu dengan menambahnya varian rasa yang menarik, kita tuh bisa membuat kayak varian-varian rasa yang baru gitu, kayak ada rasa strawberry-nya juga, rasa jeruk dan sebagainya. Nah, jadi untuk bahan yang kita gunakan, insya Allah kita tetap menggunakan kayak bahan tradisional gitu. Kita nggak pakai bahan kimia kayak warna panel itu kan otomatis dia mengandung bahan kimia yang nggak baik bagi tubuh gitu. Nah, jadi insya Allah kita menggunakan kayak misalnya sejuk kan kita bisa menggunakan warna misalnya dari kunyit karena warnanya orange gitu. Kemudian untuk rasanya kita memasukkan sedikit rasa dari air jeruk gitu. Nah, kemudian untuk pangsa pasarnya sendiri, untuk pangsa pasar dari bisnisnya dalam masyarakat yang umum khususnya mahasiswa. Jadi untuk jamu tradisional itu bisa diharapkan oleh mahasiswa seperti kita ini kan, kita yang membuat suatu usaha baru gitu. Nah, itu juga bisa kita harapkan kepada masyarakat, khususnya kepada petani yang namanya itu kayak menanam atau petani kayak rempah-rempah, khusus bahan yang kita gunakan di pembuatan jamu gitu. Nah, untuk jamu ini juga kita itu biar lebih mengikuti zaman gitu, kita tuh bisa memasarkan kayak di kafe gitu kan, kayak di kedai juga Sumba juga kan udah ada kayak kue dan jahe gitu kan. Itu salah satu juga jenis jamu yang kayak udah dibuat kayak tempat orang duduk gitu kan. Itu kreatif sih kalau saya lihat. Nah, kemudian untuk terbit kedai ini menawarkan harga yang bervariasi ekonomis. Nah, kita juga mengambil tarif dari penjualan jamu ini dengan tarif ekonomis lah gitu. Kayak misalnya itu kan bisa dibanderol dengan harga kayak 3.000 sampai 5.000-an gitu, tergantung jenis jamu yang dikonsumsi gitu. Kemudian untuk diferensiasinya dengan mengembangkan strategi pemasaran berkonsep komunitas, maka secara tidak langsung semakin banyak orang yang terjalin dalam komunitas ini. Terlebih di zaman sekarang komunitas ini sudah banyak berkembang di Sumbawa, dari kalangan tua maupun muda. Kami menargetkan banyak yang akan menyukai jamu inovasi ini. Nah, jadi di jualan jamu ini kita juga bisa bekerjasama nih, kayak misalnya dengan masyarakat yang ada di sekitar, khususnya biasanya tuh kayak masyarakat di desa gitu loh, kayak mereka yang petani kayak jahe gitu, kayak kencur gitu kan. Nah, kemudian untuk orang yang menjangkut di
di usaha ini kita itu insya Allah kita akan mengaitkan antara semua kalangan masyarakat sih, kayak mahasiswa juga gitu dengan pedagang gitu. Kemudian untuk strateginya kita dalam mulai usaha ini, di sini saya akan membahas strateginya kita dalam pemasaran gitu loh. Nah, pertama itu ada promosi lakukan dengan cara pemasangan dan menyebar pamflet di media sosial dan mengadakan harga promo untuk 3 hari pertama dan pemberian potongan harga 20% serta voucher pada hari tertentu. Ini maksud dengan ini kan mengikuti zaman gitu kan, karena terlebihnya kalangan masyarakat sekarang itu udah update gitu loh, kayak di Facebook, kayak di Instagram. Nah, kemudian kita itu bisa menyebar kayak pamflet gitu melalui Facebook dan akun jual beli gitu, biar orang tuh enggak hanya di wilayah kita aja nih. Kalau kita jual jamu kita juga bisa dikenal oleh orang luar juga gitu, dengan melalui media sosial yang sekarang ini sudah mulai canggih gitu. Nah, kemudian yang untuk mengadakan harga promo untuk 3 hari yang dimaksud ini, misalnya kan gini nih, kita kan setiap membuat usaha atau membuka usaha pasti yang ada di namanya launching gitu. Nah, kemudian kita akan grand opening gitu loh, kita buat acara-acara kecilan gitu untuk mengenalkan ini nih usaha kita yang sudah kita bangun gitu, untuk menarik perhatian masyarakat juga. Dengan pertama gitu, contohnya kan di sini ada mengadakan dengan promo untuk 3 hari aja nih. Nah, kemudian kita tuh membuat voucher gitu loh, kayak orang misalkan 30 tercepat lah gitu, dia itu bisa mendapatkan voucher mengonsumsi jamu kita dengan potongan harga kayak 20% atau buy one get one gitu loh. Nah, kemudian di sini ada penyediaan card member bagi pelanggan yang sering membeli jamu dosis. Nah, ini nih yang lebih menarik dari strateginya kita. Yang dimaksud dengan menyediakan card member ini, misalnya kayak di Alfamart aja gitu kan, otomatis loh kalau kita yang udah sering belanja di Alfamart kan member gitu. Nah, kemudian di card itu, di member itu, kita itu bisa memasukkan kayak gold gitu loh, kayak bintang-bintang. Misalnya kalau orang yang sudah membeli jamu sekali itu mendapatkan bintang 1 gitu. Kita itu bisa membuat, misalnya orang yang sudah mempunyai lebih dari 10 bintang itu akan dikasih bonus kayak jamu gratis, bisa milih dengan varian apa aja gitu. Itu sih biar lebih menyesuaikan dengan kalangan masyarakat dan kayak minimarket yang sudah kita kenal kayak Alfamart, Indomart gitulah. Nah, kemudian membangun mitra kerjasama dengan pihak terkait kayak Alfamart, Indomart. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang membangun mitra kerja dengan pihak lainnya. Dimaksud itu kita bisa bekerja sama dengan kayak minimarket yang ada di situ, kayak Indomart, Alfamart gitu, supaya produknya kita itu lebih dikenal oleh banyak kalangan masyarakat gitu. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya, yang keempat, di situ membuat layanan flash sale agar memudahkan pembeli berada di luar pulau semua. Kayak misalnya kayak layanan kayak melewati Shopee biasanya. Tapi kayak gitu aja, kita juga harus memikirkan masalah expirednya produk kita juga sih kalau masalah itu. Kemudian saya ke berikutnya, memanfaatkan
memanfaatkan jual beli online Sumbawa sebagai salah satu media promosi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu, kita itu bisa memanfaatkan kayak jual beli online yang kayak yang di sosial media gitu, kayak di Facebook, Instagram gitu. Nah, kemudian saya akan membahas tentang bab 3-nya, yaitu metode pelaksanaan. Nah, tentunya yang pertama itu di dalam kita memulai usaha atau di sini saya akan membahas tentang metode pelaksanaan atau prototipe-nya dari proposal usaha kita ini. Dan pertama kan tentunya baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi yang terakhir mengenai metode pelaksanaan atau prototipe-nya dari usaha. Yang pertama kan sebelum kita memulai usaha kita itu kita harus ada persiapan gitu, kayak persiapan tempat, kayak sarana prasarana juga gitu. Nah, kemudian untuk ini kan kenalan produk kita ke orang masyarakat nih, kayak misalnya kayak di sosial media gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan kayak di Facebook, jual online, di Instagram juga bisa, biar produk itu kan bisa dikenal oleh ini loh, kayak orang di luar udah kita aja. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada penerimaan konsumen. Jelas loh kalau kita misalkan sudah mengenal produk ini, yang kita harapkan itu yaitu adanya penerimaan secara positif dari kalangan masyarakat gitu. Nah, kemudian quality control dan penjalanan bisnis, di situ kita akan mempertahankan kualitas dari produk kita ini, dari bisnis kita ini, agar secara keseluruhannya itu dari segi rasa gitu konsisten itu loh. Nah, kemudian untuk penjalanan bisnis ini kita harapkan semoga kedepannya bisnis kita ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan, bisa dikenal oleh masyarakat luar juga. Mungkin itu saja pembahasan secara singkat mengenai proposal usaha saya dan teman saya dengan Muhammad Safwan, yaitu jamu tradisional di Sejoli. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Muhammad Rian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.